suatu benda ya. Jadi untuk menunjukkan keterangan tempat itu ada huruf jar ya, untuk menunjukkan tempat atau memberikan keterangan tempat seperti misalkan di depan, di atas, di samping ya, itu namanya huruf jar dalam bahasa Arab. Nah, sekarang kita lihat ada apa saja sih huruf jar. Nah, yang pertama ada fi. Fi artinya di dalam. Lalu ada ala. Ala artinya di atas. Kemudian ada fauqo. Fauqo artinya di atas juga. Nah, nanti kita lihat sama-sama ya bedanya ala dan fauqo ini apa. Artinya sama-sama di atas, tapi kalau ala ini di atasnya menempel. Kalau fauqo ini tidak menempel. Bendanya ya, yang dimaksud di sini adalah bendanya. Nanti kita sama-sama lihat contohnya ketika menggunakan ala dan fauqo dalam sebuah kalimat. Kemudian ada tahta. Tahta artinya di bawah. Selanjutnya ada amama. Amama artinya di depan. Kemudian ada waro'a. Kalau amama di depan, berarti waro'a artinya di belakang. Kemudian ada janiba. Nah, janiba artinya di samping. Terakhir ada baina. Baina artinya di antara. Nah, ini adalah macam-macam huruf jar ya. Jadi huruf jar dalam bahasa Arab itu ada nih. Ada fi, ala, fauqa, tahta, amama, waro'a, janiba, dan baina. Nah, sebelum kita lanjut belajar tentang penggunaan huruf jar ini dalam sebuah kalimat, Ananda coba hafalkan dulu ya huruf jar ini. Untuk memudahkan menghafal, ada lagunya tentang huruf jar. Kita sama-sama nyanyikan ya. Yuk kita pelajarin pakai lagu ya, supaya cepat hafal dan lebih mudah. Sudah siap? Fi itu di dalam, amama di depan, janiba di samping, waro'a di belakang, ala fauqa di atas, tahta itu di bawah, baina di antara, haula di sekitar. Gimana, lebih gampang kan? Yuk kita nyanyikan bareng-bareng ya. Fi itu di dalam, amama di depan, janiba di samping, waro'a di belakang, ala fauqa di atas, tahta itu di bawah, baina di antara, haula di sekitar. Nah, gimana? Sudah hafal kan macam-macam huruf jar? Nah, sekarang kita coba belajar rumus huruf jar ya. Bagaimana caranya kita membuat huruf jar di dalam kalimat atau di sebuah kalimat. Perhatikan, rumus huruf jar itu adalah harfu jar plus kasroh. Jadi, jika ada harfu jar itu yang tadi ya, yang fi, ala yang sudah Ananda hafalkan. Jika ada harfu jar, maka kata setelahnya harus harokatnya itu kasroh. Coba kita lihat contohnya. Fil baiti. Fil baiti artinya di dalam rumah. Ya, kita lihat harokatnya kasroh ya. Kenapa kasroh harokatnya? Karena sebelum kata al-baiti, ini ada harfu jar. Harfu jarnya fi artinya di dalam. Jadi bukan fil baitu. Fil baitun apalagi itu salah ya. Yang benar adalah fil baiti. Ingat harokatnya harus kasroh. Contoh selanjutnya, alal maktabi. Alal maktabi artinya, ala artinya apa? Ya, benar artinya di atas. Di atas meja. Perhatikan harokatnya kasroh. Al-maktabu bukan. Al-maktabun juga bukan. Tapi yang benar al-maktabi. Harokatnya kasroh. Kenapa kasroh? Karena ada harfu jar ala sebelum kata al-maktabu ini.
janibal masrofi. Madrasati artinya sekolahku, janiba di samping, al-masrofi artinya bank. Contoh terakhir, al-faslu bainal maktabati wal maksafi. Al-faslu kelas itu, bainal maktabi di antara perpustakaan, wal maksafi artinya dan kantin. Coba perhatikan, ini semua huruf jar. Huruf jar fi artinya di dalam, ala artinya di atas, fauqo artinya ala artinya di atas ya. Fauqo artinya di atas juga. Coba perhatikan bedanya tadi apa? Kalau ala di atas dia menempel. Kalau kita duduk di kursi, di atas kursi menempel kan ya. Kita bendanya itu berada menempel di atas kursi. Nah, perhatikan coba contoh yang fauqo. Fauqo ini artinya di atas juga. Tapi bedanya fauqo ini tidak menempel. As-sama'u fauqal ardi. As-sama'u artinya langit. Langit itu di atas bumi. Apakah langit itu menempel dengan bumi? Tidak kan? Langit itu tidak menempel dengan bumi, tapi langit itu berada di atas bumi, di atas tanah. Makanya kita pakai fauqo. Ya, sampai sini paham ya perbedaannya? Kemudian selanjutnya huruf jar tahta. Tahta artinya di bawah. Amama artinya di depan. Waro'a artinya di belakang. Janiba artinya di samping. Baina artinya di antara. Ingat kalau tadi rumusnya huruf jar adalah diakhiri dengan harokat kasroh. Kata setelahnya harokatnya harus kasroh. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, tadi kan ada lirik yang ala fauqo di atas. Itu artinya sama-sama di atas ya. Mungkin Ananda ada yang bertanya-tanya nih, apa perbedaannya antara ala dan fauqo? Jadi begini ya. Ala digunakan untuk menjelaskan posisi benda yang berada di atas dan benda itu menempel. Sedangkan fauqo digunakan untuk menjelaskan posisi benda yang berada di atas dan tidak menempel. Nah, coba Ananda perhatikan contoh berikut. Al-misbah fauqal maktabi. Artinya lampu di atas meja. Di atasnya ini tidak menempel karena perhatikan memang lampunya itu digambar tidak menempel kan dengan mejanya. Lampunya itu ada di atas dan dia bergantung. Jadi kita pakai fauqo. Ya, di atasnya kita gunakan huruf jar fauqo karena dia bendanya tidak menempel. Contoh selanjutnya, al-misbah alal maktabi. Artinya lampu di atas meja. Artinya sama-sama di atas, tapi kalau yang ini ala di atasnya menempel. Coba Anda lihat, perhatikan itu lampunya benar-benar bendanya menempel di atas meja. Makanya kita gunakan huruf jar ala. Sampai di sini Anda paham ya perbedaan antara fauqo dan ala. Kapan kita gunakan fauqo di atas dan kapan kita gunakan ala di atas. Baik, sekarang silakan Ananda tonton video setelah ini ya. Silakan Ananda amati huruf jar, penggunaan huruf jar ketika digunakan dalam sebuah kalimat. Assalamualaikum Ustazah Laili. Waalaikumsalam ya Ustadz Farid. Ya Ustazah, ma dzalik? Zalika masjidun. Aina talamiz? At-talamid fis sahati. Wa aina tilmizat? At-tilmidha fis sahati aidan. Syukran. Afwan. Nah, dari percakapan tersebut terdapat dua kalimat yang mengandung huruf jar, yaitu at-talamid fis sahati dan at-tilmidah fis sahati. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang al-istifhamu, artinya kata tanya. Di dalam bahasa Arab, untuk menanyakan keberadaan sebuah benda atau orang menggunakan kata tanya aina.
Aina artinya di mana? Dan jawabannya tentunya tergantung pada letak benda atau orang tersebut. Perhatikan gambar berikut. Ainal kitab? Di mana buku? Di mana buku itu? Ya, betul, di atas meja. Maka menjawabnya adalah Al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu 'alal maktabi. Buku di atas meja. Kita gunakan huruf jarnya ala, artinya di atas, dan bendanya menempel ya. Sekarang satu contoh lagi ya. Perhatikan gambar berikut. Ainal Ustad? Di manakah Pak Guru? Di mana Ustad? Maka kita menjawabnya Al-Ustadu fil fasli. Artinya Pak Guru di dalam kelas. Maka kita gunakan di sini huruf jarnya adalah fi, yang artinya di dalam. Nah, sampai sini fahimtum? Semoga Ananda paham ya, insya Allah. Baik, setelah tadi kita sama-sama belajar tentang al-istifham, kata tanya, dan juga harfu jar, huruf jar. Sekarang coba Ananda latihan ya. Kerjakan latihan 3, ajib anil as'ilati ataliyah biharfi jar al-munasib. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan huruf jar yang sesuai. Latihan 3, coba Bu Febri bantu artikan. Nomor 1, asuku artinya pasar, nuktah-nuktah, titik-titik, al-masrofi wal maidani. Al-masrofi tadi artinya bank, wal maidani. Al-maidan artinya lapangan. Coba Ananda isi huruf jar apa yang cocok, yang sesuai untuk melengkapi titik-titik ini supaya jadi kalimat yang benar. Pasar, titik-titik, bank, dan lapangan. Terserah ya, Ananda isi huruf jar apa yang sesuai. Mau itu ini nih. Coba Bu Febri kasih contoh ya. Asuku ini kan pasar. Karena ini ada dua, al-masrofi wal maidani, bank dan lapangan. Jadi apa kira-kira yang cocok? Yang sesuai adalah huruf jarnya baina ya. Baina artinya apa? Di antara. Asuku pasar. Pasar itu baina di antara al-masrofi, bank, wal maidani, dan lapangan. Paham ya? Jadi kita isi titik-titiknya dengan huruf jar yang sesuai. Nomor 2, ajlisu, saya duduk, titik-titik, kursi, kursi. Apa yang cocok ya huruf jarnya? Nomor 3, yarkabu abi as-sayyarah, ayahku mengendarai mobil, wa ajlisu, dan aku duduk, titik-titik, hu, nya, ini domir, hu itu nya artinya. Balik ke abi, kembali ke ayahku. Nomor 4, al-jannatu artinya syurga, titik-titik, aqdamil ummahat. Aqdamil ummahat artinya telapak kaki ibu. Apa ayo? Surga, titik-titik, telapak kaki ibu. Nomor 5, atakallamu ma'a ustadi. Saya berbicara dengan ustadz saya. Saya berdiri, titik-titik, hu, titik-titiknya. Berdiri di mana? Nomor 6, usolli jama'atan. Saya sholat berjamaah, titik-titik, al-masjidi, masjid. Nomor 7, yaqumul imamu, imam berdiri, titik-titik, al-ma'mum, ma'mum fis sholati, dalam sholat. Nomor 8, as-sama'u, langit, titik-titik, al-arodi, bumi atau tanah ya. Langit, titik-titik, bumi. Nomor 9, al-bisatu artinya lantai. Maaf, salah. Nomor 9, al-bisatu artinya karpet, titik-titik, al-bilati artinya lantai. Terakhir nomor 10,
asyurfatu. Asyurfatu ini artinya teras. Asyurfatu artinya teras, titik-titik, al-baiti, rumah. Coba Anda kerjakan ya. Latihan 3 diisi dengan huruf jar yang sesuai. Baik, hari ini cukup sampai di sini pelajaran kita. Apabila ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan ditanyakan. Bisa di kolom komentar YouTube Ibu atau di Google Classroom, bisa juga di grup WhatsApp kita.